Sadi Maran. Gole Mungkin. Jonathan. Rosita Dias. Lucia B. Badin. Margareta Ina. Margareta Yosefina Welan. Maria Riani Bolemaran. Maria Yosefina Lori Berduan. Cecilia Desita Ira. Yohana Betwara Kianayon. Yohanes Ina Yatseka. Yohanes Paulus Iwan Raya. Yulinta Lepauki. Jadi banyak yang sakit juga ya. Kemarin kita sudah belajar tentang NIM media baik data gerak maupun data komponen. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita itu tentang ukuran penyebaran data. Tapi itu data Oke. Tujuannya yang pertama peserta didik dapat menentukan jangkauan. Jadi ada beberapa di dalam penyebaran data ada jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan dapur dan habis itu yang kedua adalah peserta didik dapat menganalisis penyebaran data. Oke. Nah, coba ya saya minta Loti Labuan untuk bahasa yang pertama. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Oke, kan? Dari ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Nah, ada 6. Jadi hari ini kita pelajari ada 6 untuk data penyebaran. Next. Coba ya. Jangkauannya ya. Ibu minta Genisia Inapiran. Selisih dari bila data terbesar dan bila data terkecil. Rumus sama dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. Oke. Nah, perhatikan di situ dari jangkauan. Jangkauan itu dia bilang selisih dari data terbesar. Selisih itu artinya pengurangannya dari data terbesar kurang data terkecil. Jadi datanya mau 10, mau 20, tapi perhatikan. Nah, data terbesar yang mana lihat? 7654, 557654. Yang terbesar yang mana? 865. Terbesar punya mana? Wah, saya paham. 8 ya? Nah, belajar ke bawah. 8. Yang terkecil adalah 3. Jangkauannya itu dia punya apa? Simbolnya R. X max kurang X min 8 kurang 3 5. Gampang tuh? Contohnya di sini 2, 5, 2, 4, 7, 6, 10. Nah, X max-nya berapa? Saya minta 10. X min-nya 2. Berarti jangkauannya berapa? 10 kurang 2. Next. Lanjut saya minta Margareta Ina untuk baca ya. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Rumus sama dengan I3 kurang I1. Jadi jangkauannya dari kuartil itu nama lainnya hamparan. Disimpulkan dengan H besar ya, bukan H kecil, bukan bukan H besar. Oke, H besar. Nah, selisih antara kuartil atas kuartil bawah. Nah, itu kita lihat contoh di situ datanya. Data itu yang tadi yang sama ya, dikasih masuk tadi yang jangkauan juga soal yang sama. Ini juga soal yang sama, sambungan. Hamparannya perhatikan di situ. Kita bagi ya, kita bagi. Kalau tidak tahu menunjukkan kuartil 3 dengan kuartil 1, maka ini 3, 4-nya ada berapa? 2 ya? 5-nya ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu
Ketiganya 6 ya, jadi ketiganya 6. Maka hamparannya I3 kurang I1 ya, I3 kurang I1 berarti sama dengan 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 berapa? Salah. 6 kurang 5 berapa? 1. Oke, bisa ya untuk hamparan. Bisa menentukan Q1, Q2, Q3-nya bisa tidak? Bisa. Jadi harus dilihat tengahnya. Ukuran situ tadi itu. Jadi ini cara menentukan Q1, Q2 dan Q3. Sudah. Untuk lanjutnya next ke berikut. Simpangan kuartil atau jangkauan signifikan kuartil. Nah, Ibu minta Maria Marah Bila dari simpangan kuartil dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil 2 ke kuartil 1 atau ke kuartil 3. Rumus QD sama dengan 1/2 dari Q3 kurang Q1. dari Q3 kurang 1. Nah, Q3 itu kuartil 3, Q1 itu kuartil 1. Nah, kalau dari soal ini ya, kalau dari soal ini hamparannya dapat 1, 6 kurang 5 itu 1. Maka ID-nya maka setengah dari Q3 kurang Q1. Maka setengah dari 1. Coba ya, saya tanya, setengah dari 1 itu berapa? 0,5 ya? Sama saja 0,5 atau 1 kali 1 1. Dapat 2 itu sama dengan 0,5 atau? Iya. Oke, next. Simpangan rata-rata. Ibu minta tolong Yohanes Letowoti. Simpangan rata-rata menyatakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata pada sekelompok data. Rumus simpangan rata-rata SR data tunggal. SR sama dengan 1/n. 1/n sigma 1 sampai n dari bacanya ya. Datanya ibu cara bacanya. SR simpangan rata-rata sama dengan setengah 1/n sigma I sama dengan 1 sampai n dari XI kurang X rata-rata. Tidak tahu kan? Baca bacanya. SR itu sama dari sigma I sama dengan 1 sampai n dari XI kurang X rata-rata. Maksudnya? Jadi, nah di situ ada tanda mutlak dengan nih. Di sini ada tanda mutlak ya. Ini tanda mutlak. Artinya kalau hasilnya min 3, berarti tetap posisi 3. Kalau hasilnya min 4, berarti tetap 4. Sudah? Perhatikan kita contoh di situ. Tentukan nilai simpangan rata-rata dari data buku 9, 3, 7, 8, 4, 5, 4, 8. Sudah?
3 tambah 3. 7 tambah 2. 7 tambah 2. 16 tambah 2. Sudah sampai sini bisa geser. Gampang gitu. Next. Nah, saya minta Yohanes Beto Arakian Hayu. Yohanes Beto Arakian Hayu. Baca yang itu. Simpangan baku adalah ukuran seberapa dekat data dengan rata-rata. Rumusnya S sama dengan sigma X kurang si X rata-rata 2 per N. ukuran X rata-rata pangkat 2 per N. Nah, caranya S sama dengan akar dari sigma dari X kurang X rata-rata dipangkatkan 2 per N. Per N. Nah, maka di sini soalnya tetap yang sama tadi. Jadi ibu bilang simpangan rata-rata, simpangan baku dan varian itu pakai selalu yang sama. Sedangkan yang tadi jangkauan interkuat dan simpangan interkuat itu satu soal. Jadi ini soal yang sama. Nah, rata-ratanya tetap 6 ya yang tadi. Yang tadi. Lanjut yang di situ tapi dikuadratkan tapi diakarkan. Tadi kan 22 tadi. 9 kurang 6 3 kan? 3 pangkat 2 9. Di situ dan seterusnya. 3 kurang 6 3 dipangkatkan 2 9. Maka dijumlahkan hasilnya 36 per 8 itu akarnya 2,12. Bisa sudah punya bayangan tuh dari simpangan rata-rata. Kita lanjut ke simpangan bisa saya? Bisa Ibu. Next lanjut varian. Oke, saya minta Paula di variasi adalah seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Rumus S kuadrat sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 dari X pangkat 2 sama dengan setengah dari sigma I sama dengan 1 sampai N dari X I kurang X rata-rata dipangkatkan 2. Itu bacanya. Oke, nah untuk varian itu ada tulisnya panjang begitu. Kalau mau daftarnya langsung varian itu simpangan baku dipangkatkan 2. Jadi simpangan bakunya 5 pangkat 2. Selesai kan? Jadi simpangan baku tadi 2,12 jadinya dipangkatkan 2 jadi 4,4. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Pas. Oke. Pas kali ya? Oke? Materi kita sampai di situ. Nah, sekarang kita bisa duduk. Silakan. Silakan.
bisa. Bisa edit ya. Bisa dikasih bentar. Bisa. Itu tetap begitu saja. Nanti potong aja.
dengan rumus timbang kuartilnya. Q sama dengan setengah dari kuartil 3 kurang kuartil 1. Q sama dengan setengah dari kuartil 3 setengah dari Q3 sama dengan nilainya 13 dan nilai Q1 sama dengan 5. 13 kurang 5 sama dengan 8. 1 setengah bagi 8 sama dengan 4. Oke, setengah kali 8 ya. Oke, kita tepuk tangan. Walaupun tulisannya tidak ada, kita bisa ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Itu dikerjakan, dipresentasikan oleh kelompok berapa? 3. Silakan.
254. Oke, kita tepuk tangan. Oke. Nah, kebetulan dari penjelasan kalau dari sini ke sini langsung 100 pasti kaget tidak? Nah, jadi kelompok 3 itu sama lebih dua, mereka sudah lebih dua. Jadi 100 itu didapat dari 75 ini dikurang 65 itu kan 10 kan? 10 dipangkatkan itu 100. Sudah? Sudah jangan kabur ya. Lanjut yang berikut dengan 60 nih 215 75 kurang 60 dipangkatkan 2 15 kan 15 ya. Dan seterusnya ini 75 kurang 75 5 dipangkatkan 2 75 kurang 85 ini kan min 10 kali min 10 min kan min positif. Dan lanjut 75 kali kurang 90 ini kan min 15 juga ya. Min ini 5 90 10 kurang 5 min 15 ya. Karena min 15 kali min 15 215. Sudah? 75 kali kurang 75 0 pangkat 2 0. Maka di sini 0. Sampai sini bisa ya? Nanti ini juga sama 75 kurang 85 75 kurang 75 0 dijumlahkan maka sampai sini bisa? Mudah ya untuk penyebaran data tunggal? Bisa tidak? Oke, berarti nah kita sudah kasih, jadi tadi kita sudah ini kita belajar tentang tadi kita belajar tentang pertama apa saja tadi? Coba kelompok satu kita belajar apa saja tadi? Kelompok dua kita belajar apa lagi tadi? Simpangan baku, simpangan kuartir. Lanjut kelompok tiga simpangan rata-rata sudah simpangan barang. Apa lagi? Variasi. Oke, bisa ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Kita lanjut, kita pertemuan kembali ke minggu depan ke materi penyebaran data. Nah, hari ini kan penyebaran data tunggal. Penyebaran data kelompok untuk pertemuan minggu depan. Oke? Nah, kita akan kembali tetap belajar dan mulai bersama. Jangan lupa nanti selesai. Seperti bahan bacaan yang ibu kasih ke kalian ini, ada tulis di sini tuh belajar tanpa mengenal putus asa. Belajar tanpa. Oke, sekian kita. Oke untuk hari ini. Satu orang untuk pimpin kita dan oke silakan. Silakan teman. Oke. Oke, selamat pagi Ibu dosen. Saya Anastasia Nicola. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Sitin Siklus 2. Oke, terima kasih. Saya izin ke belakang. Siap, baik.
Siapkan. Selamat. Kita berdoa, mari kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa menyebutkan saya akan dalam nama Bapa, semoga kita syukur dan haturkan kehadiratmu atas berkat dan perlindungan mulai dari tadi malam hingga pagi. Tuhan Yesus, sekarang kami mulai kegiatan kami. Putuslah Roh Kudus atas kami agar apa yang diberikan oleh Bapa tadi guru dapat kami selesaikan dengan hasil. Namun tetap kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Silakan. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, bisa satu kali dan satu kali, dua kali, tiga kali satu, ya, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Kalau ibu bilang cuma tepuk berarti tidak usah tepuk. Oke, sudah ya. Tepuk satu kali, tepuk kali, 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 kali. Dua kali, tepuk 3 kali, 3 kali, kali. Kayak gitu adalah latihan kita untuk konsentrasi. Ya, jadi maaf saya angkat dulu. Agnes Clarita Lotil 2, Paulo Fernandes, Dong Hayon, Nenu Harin, Revalia Kelen, Tolo Kamau, Rasa Wotan, Doke Uki, Resi Maran, Ina Piran, Ama Makin, Sadi Maran, Boleh Mungkin, Jonathan, Rosita Dias, Lucia B. Badin, Margareta Ina, Margareta Yosefina Belan, Maria Fiani Bulemaran, Maria Yosefina Lofi Berbuan, Cecilia Desi Tahira, Johanna Betwara Kian Hayor, Yohanes Inga Yatseka, Yohanes Paulus Iwan Raya, Yolita Leto. Jadi banyak yang sakit juga ya. Kemarin kita sudah belajar tentang nilai baik data maupun data kelompok. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi data. Ya. Oke, tujuannya yang pertama kita menentukan jangkauan. Ada beberapa ya di dalam ibarat kawan jangkauan berapa, terus simpangan 4, terus simpangan dari selatan, simpangan bangku dan habis itu yang kedua adalah dapat menganalisis sebenarnya. Coba ya saya minta depan baca yang pertama. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Dari ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data. Ada 6. Jadi hari ini kita belajar 6. Ya. Next. Coba ya. Jangkauannya ya. Ibu minta
Denisia Inapira. Selisih dari nilai data terbesar dan nilai data terkecil rumus sama dengan rumus R sama dengan X max kurang X min. Oke. Nah, nanti yang itu jangkauan. Jangkauan itu adalah selisih dari data terbesar, selisih pengurangannya dari data terbesar kurang data terkecil. Tapi perhatikan. Nah, data terbesar yang mana ya? Yang paling besar yang mana? Terbesar yang mana? Delapan. Yang terkecil adalah jangkauannya itu apa simbolnya ya? X max kurang X-nya 8. Contohnya di sini 2, 5, 2, 4, 7, 6, 10. Nah, X max-nya berapa? X-nya tapi jangkauannya berapa? 10. Lanjut, saya minta Margaret baca. Selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Kita kurang lebih 1. Jadi jangkauan dari kuartil itu nama lainnya angka. Disimpulkan kan? A besar, A kecil. A besar. A besar. Nah, selisih antara kuartil atas dan bawah. Nah, itu terlihat contoh di situ. Bahkan angka itu yang tadi yang sama ya. Kasih masuk tadi yang jangkauan juga soal yang sama. Ini juga soal yang sama, sambungan. Hamparannya apa? Kita bagi ya. Kita bagi. Kalau tidak tahu antara 3 dalam kuartil sama ini. 3, 4-nya ada berapa? 2 ya? 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Habis itu 7. Oke, nanti yang sini. Lihat pertama. Kita pertama menemukan kuartil 2. Kuartil 2 itu yang ada di mana? Kita di mana? Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 bagi 2 berarti 7,5 toh? Berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya? 7 di sini ya? Ini di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 di sini. Maka ini Oke, sudah. Ini 2-nya. Ini 2-nya itu. Sekarang yang ditanya itu satunya. Jadi kita hitung. 4, 6, ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini selesai. Lanjut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi tiganya mana ya? Tiganya enggak. Maka hamparannya ini 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 kurang 9. 3 kurang 1 ya. 3 kurang 1 berapa? 6 kurang 6 kurang 5.
Berapa? 1. Oke, misalnya untuk apa ya? Bisa menentukan Q1, Q2, Q3 bisa tidak? Jadi harus ditentukannya ukuran situ tadi. Jadi ini cara menentukan Q1, Q2 dan Q3. Sudah. Untuk selanjutnya next berikut. Simpangan kuadrit atau jangkauan semi. Nah, Ibu Mirta, Maria, Simpangan kuartil dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil 2 ke kuartil 1 atau kuartil 3. Rumus QD sama dengan 1/2 dari Q3 kurang Q1. dari Q3 kurang Q1. Nah, Q3 itu kurang Q3. Q1 itu berarti 1. Nah, kalau dari soal ini ya, kalau dari soal ini hamparannya dapat 1, 6 kurang 5 itu 1. Maka idenya maka setengah dari Q3 kurang Q1. Maka setengah dari 1. Coba ya, saya tanya. Setengah dari 1 itu berapa? 0,5 ya? Sama saja 0,5 atau 1 kali 1 1. 1 sama dengan 0,5 atau? Oke, next. Simpangan rata-rata. Ibu minta tolong Yohanes menyatakan pada nilai dari nilai rata-rata pada sekelompok data. Rumus standar rata-rata SR data tunggal. SR sama dengan 1/n sigma 1 sampai n dari bacanya ya. Dan tadi ibu cara bacanya SR simpangan rata-rata tempat n sigma I sama dengan 1 sampai n dari x I kurang x rata-rata. Sudah tahu ya? Baca bacanya. SR itu sama dari sigma I sama dengan 1 sampai n dari x I kurang x rata-rata. Jadi, nah di situ ada tanda putar. Di sini ada tanda putar ya. Artinya kalau hasilnya 3, berarti tetap positif. Kalau hasilnya 4, berarti tetap negatif. Sudah? Perhatikan kita contoh di situ. Tentukan nilai simpangan rata-rata 9 dan 8. Nah, pertama kita cari nilai dulu. 9 tambah 3 tambah 8 maka 48. Nah, SR-nya kan jumlah toh dari I sama dengan 1 sampai n. Berarti nanti kita perlukan pertama 9. Jadi pertama bukan rata-rata dulu yang hubungan rata-rata atau min data tunggal. Untuk ini maka kita SR-nya karena tadi dia bilang sigma artinya juga ya. Jadi yang pertama kata pertama kan 9 toh? Maka 9 kurang. Nah, kita lakukan tambah lanjut berapa? 8 kurang 7 kurang 6 ya? 6 harus tuh 8 kurang 6
itu saja. Ya, Bu. Per 8. dan 91. Ya. 8 dari mana? Berapa? Sudah. Kenapa apa? Perhatikan. 9 kurang 6 itu 3. Yang kurang 6 itu 3. Tapi kan ada yang berubah. Gimana? Itu berapa? 1. Berapa? yang nomor 3. Nah, saya minta Yohanes Beto Aratiana. Baca yang itu. Paragraf adalah bukan seberapa dekat data dengan rata-rata. Rumusnya S sama dengan Sigma X kurang X rata-rata pangkat 2 per N. X rata-rata pangkat 2 per N. Nah, caranya kita cari. S sama dengan akar dari sigma dari X kurang X rata-rata dipangkatkan 2 per N. Per N. Nah, maka di sini tadi Ibu bilang simpangan rata-rata, simpangan baku dan varian itu dipakai soal yang sama. Nah, yang tadi jangka uang jangkanya terkuat terkuat itu satu soal. Jadi soal yang sama. Nah, rata-rata ya tadi yang tadi lanjut yang di situ tapi dikuadratkan diangkatkan. Tadi kan 22 tadi. 9 kurang 6 3 toh? 3 pangkat 2 9. Jadi situ dan seterusnya. 3 kurang 6 ya 3 pangkat 2 9. Maka dikeluarkan hasilnya 36 per 8. Akarnya 2,12. Tapi saya sudah punya bayangan dari simpangan rata-rata. Kita bisa saya? Bisa, Ibu. Next, lanjut. Varian. Oke, saya minta ulang variasi adalah seberapa jauh tersebar dari rata-rata rumus X kuadrat sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 X pangkat 2 sama dengan setengah I sama dengan 1 sampai dari X I kurang rata-rata pangkatnya. Itu maksudnya. Oke, nah untuk varian macam begitu. Kalau mau gampangnya langsung varian itu simpangan baku di pangkat yang 2 dan simpangan bakunya itu jadi simpangan baku dari 2 jadinya di pangkat 4. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Materi kita sampai di situ. Nah, sekarang kita bisa
Silakan. Silakan. Pakai perunding. Oke, silakan. Kerjakan. Silakan. Ibu Ermelinda, perunding sekarang.
Silakan.